Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali lagi bersama saya Muhammad Bagus Prasetyo yang akan menjadi pemandu acara dalam podcast Cikal Pramuka kita pada hari ini. Kalau tadi sebelumnya kita telah membicara terkait dengan malam Nuzulul Quran. Nah, sekarang kita akan membicara rangkaian berikutnya setelah ada malam Nuzulul Quran, yaitu kita akan membicarakan terkait dengan malam Lailatul Qadar. Di sini kita telah bersama narasumber kita yang luar biasa sekali yang memang memiliki kompetensi di bidang topik yang kita bahas nanti, yaitu bersama Kak Yusuf. Yang mana Kak Yusuf ini juga merupakan seorang pramuka yang telah memiliki kompetensi dan juga pengalaman di bidang topik kita ya pada hari ini. Jadi agar kita lebih mengenal terkait dengan narasumber kita, karena ada pepatah yang mengatakan kalau nggak kenal maka kenalan. Nah, jadi mungkin kita bisa tanyakan langsung kepada Kak Yusuf. Silakan Kak, kami ingin mengetahui terkait dengan bagaimana latar belakang Kakak seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pramuka. Salam. Alhamdulillah wa syukrulillah binikmatillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya muliakan seluruh keluarga besar Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Purbalingga, termasuk andalan cabang urusan Bina Muda, dalam hal ini adalah DKC Kuartir Cabang Kabupaten Purbalingga, yang telah memberikan kesempatan kepada diri saya untuk bisa mengisi acara ini di bulan yang penuh berkah, penuh rahmah, dan penuh maghfirah ini. Sesuatu yang sangat luar biasa, kita harus syukuri karena pramuka atau gerakan pramuka di Kabupaten Purbalingga sungguh luar biasa. Luar biasanya di mana walaupun pada suasana pandemi Covid-19, tapi tetap berkarya, tetap beraktivitas, tetap beramal, apalagi amalannya yang luar biasa, yang nilainya adalah mudah-mudahan nilai ibadah. Amin ya Allah. Saya doakan mudah-mudahan keluarga besar Kuartir Cabang Kabupaten Purbalingga, baik adik siaga, penggalang, penegak dan pandega, serta kakak-kakak pembina dan andalan cabang atau andalan ranting sekuarcap Kabupaten Purbalingga sehat. Amin ya Allah. Lalu yang lagi sakit, mudah-mudahan Allah segera mengangkat menjadi sembuh dengan sembuh yang tidak kambuh lagi, sekaligus bisa melaksanakan ibadah bagi seorang muslim selama bulan Ramadan. Sekali lagi terima kasih saya bisa berjumpa dengan adik-adik, dengan kakak-kakak, dengan saudara-saudara kita sesama muslim. Kita bertemu di bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah atau tahun 2021 Miladi. Itu Dik. Lah, berkaitan pertanyaan nama saya hanya tidak ada tambahan. Kalau adik-adik tahu, di situ ada 25 nabi. Saya urutan yang ke-11, Dik. Ke-11. Iya, urutan ke-11. Sayang dan tidak mungkin saya menerima wahyu. Hanya mengikuti namanya saja. Yusuf. Dulu pada saat orang tua menyampaikan di berwisnya itu Yusuf, bahasa Arab kan tidak ada P, Yusuf.
Tapi ditulis di dalam rapot Yusuf, ndak apa-apa lah, sama saja. Tanggal lahirnya juga itu. Saya lahir di asli Desa Majatengah tahun 1963. Udah lahir belum ya kamu? Belum Kak. Saya 90-an ini. Saya bulannya bulan Juni. Oh, Juni. Tanggalnya tanggal 18. Jadi sudah ya 50 tahun lebih lah. 50 tahun lebih. Keseharian saya di samping sebagai kepala rumah tangga, anak 2, 1 sudah di perpajakan jauh di sana, bukan Nabire tapi Sorong. Sorong. Iya, di Sorong itu di perpajakan, dan sudah 3 tahun lebih, mau 4 tahun. Nah, ini yang 2 cewek ini lagi belajar di Semarang. Di Semarang. Ya, di Semarang, di kedokteran gigi, mudah-mudahan selesai. Amin ya Allah. 1 tahun. Lalu saya mendapat SK tahun 2017. Awalnya saya jadi pegawai negeri itu tahun 1988. Tepatnya 1 Oktober 1988. Itu sudah lama banget jadi seorang guru atau pegawai negeri. Lalu diangkat jadi kepala sekolah tanggal 31 Mei 2017 di SMP Negeri 4 Kemangkon. Sebentar Kemangkon. Iya, di SMP 4 Kemangkon. Di sana sudah berjalan sudah sekian tahun. Alhamdulillah masih eksis di sana. Gitu deh. Lalu hal-hal lain, saya juga alhamdulillah menjadi pelatih di Warcap Kabupaten Purbalingga dan andalan cabang sekretaris Orhum, organisasi dan hukum. Ini baru tahun kemarin ini dipelantikan di Daulat menjadi sekretaris Orhum di Warta Cabang Kabupaten Purbalingga. Begitu deh. Oke, baik. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Kak Isep sudah berkenan untuk bisa menyempatkan waktu. Kalau kita lihat dari latar belakangnya ini kan cukup banyak sekali pengalamannya Kak. Pasti saya yakin agendanya sebenarnya padat sekali nih Kak Isep, tapi masih menyempatkan waktu untuk kesini. Terima kasih Kak. Terima kasih. Ya. Jadi mungkin bisa agak lebih luas kan, mungkin maskernya bisa dimasukkan ke kantong gitu. Iya, biar nanti lebih enak. Ya mungkin kita sambil lanjut aja. Kita kan mengetahui kan di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, bulan Ramadan kan sebentar lagi insya Allah itu di bulan Mei kita sudah memasuki 10 hari terakhir ya. 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang mana mungkin kalau dari kami anak muda tahunya secara singkat Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian yang jatuh itu di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir. Itu yang kami ketahui seperti itu. Nah, mungkin di sini kita ingin lebih tahu nih Kak terkait dengan sebenarnya apa sih malam Lailatul Qadar itu, kenapa bisa ada malam Lailatul Qadar? Seperti itu Kak. Terima kasih, pertanyaan yang bagus, dan saya yakin sih adik-adik semuanya sudah paham bahwa malam Lailatul Qadar itu hanya terjadi di bulan Ramadan. Lailatul Qadar. Lail itu malam. Malam. Lailatul Qadar. Dari sisi bahasa, arti Lailatul Qadar kan malam turunnya Al-Qur'an, malam Qadar itu. Di mana di dalam surat Al-Qadar di situ di Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Qadar. Malam Qadar. Malam yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam sejarah, kalau kita masih SD atau MI,
pasti kita sudah diberi materi atau diberi pengetahuan pelajaran tentang turunnya Al-Quran yang biasa disebut dengan nuzulul Quran, yaitu turun pada tanggal 17 Ramadan. Ya. Di sini inna sesungguhnya, sungguh, jadi sesuatu yang sangat ditekankan oleh Allah dan yakin bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Lalu disambung ayat yang kedua, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Bayangkan, kalau kita hitung 1 bulan berapa hari? 30. Kalau di situ lebih baik 1000 bulan. Berapa kalau kita hitung? Sekitar 80 sekian tahun. Ya 84 kan? lah. 84 Iya, betul. tahun. Itu hanya terjadi 1 malam. Dan terjadi di malam bulan Ramadan. Jadi Allah yang berfirman dalam surat Al-Qadar itu. Lalu ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfis sahr. Malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat dan ruh. Itu yang dimaksud malaikat itu adalah malaikat Jibril. Tugasnya apa deh malaikat Jibril? Memberikan wahyu. Jibril. Oh, Jibril. Ayo. Jibril itu tugasnya apa deh? Menyampaikan wahyu. Kalau Israfil? Propet sangkakala. Iya. Turun dengan izin Tuhannya mengatur semua urusan. Jibril itu. Dan luar biasa ini, tidak ada bandingannya dengan malam-malam yang lain. Lalu disambung ayat terakhir, salamun hiya hatta matla'il fajr. Kapan turunnya? Sejahtera malam itu sampai terbit fajar. Maka di dalam satu kitab, dan sering kita sudah dengar bahwa yang namanya malam Lailatul Qadar adalah malam turunnya Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala apabila manusia itu pada malam itu sedang beribadah, maka akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala perbuatannya, ibadahnya sama dengan 1000 bulan. Luar biasa. Ini harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala benar, hanya waktunya memang tidak secara spesifik Allah Subhanahu wa ta'ala maupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tanggal berapanya. Betul. Tapi pasti turun malaikat di malam Lailatul Qadar, namanya Lailatul Qadar. Itu. Maka harapan atau biasa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikerjakan di malam Lailatul Qadar, atau biasanya disebut malam 10 hari di bulan Ramadan. Maka Rasulullah bersabda bahwa malam
10 Ramadan itu Allah menurunkan maghfirah, pengampunan bagi siapa saja yang memohon ampun kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang bagi semua makhluk yang memohon ampun. Ini kesempatan di bulan Ramadan. Nanti setelahnya ngitkum minan nar, dibebaskan dari siksa api neraka. Luar biasa. Jadi sayanglah, rugi kalau di bulan Ramadan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi tidak diimbangi oleh amalan-amalan yang sudah dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita senantiasa memperbanyak tadarus Al-Quran. Syukur ditadaburi, tahu artinya, dikaji. Di samping membacanya yang baik, bagi yang belum tahu tentang tajwid, belajar tajwid, makhorijal hurufnya yang benar, sehingga apabila kita membaca Al-Quran, nanti Al-Quran adalah yang memberikan syafaat melalui Al-Quran. Ini loh, orang ini si fulan telah membaca Al-Quran di bulan Ramadan, maka ya Allah, berilah syafaat. Asyamul Quran ayasfa'ani lil ngabdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat pada umat Allah nanti di hari kiamat. Luar biasa. Dan pahalanya berlipat-lipat. Dari 1 sampai 10, 10 sampai 100 lipat, 100 lipat sampai 700 kali lipat, bahkan tak terhingga. Apa? Jannatul Firdaus. Luar biasa ini. Ini hanya amalan di bulan Ramadan. Gitu deh, singkatnya seperti itu. Jadi harapan kami, mari kita bersama-sama, kita sudah memasuki 10 hari kedua ya, awal ini. Sekarang sudah tanggal 24. Iya. Berarti dari tanggal 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, nah 23, 24 sudah memasuki 10 hari yang kedua. Maghfirah, pengampunan. Maka harapan kami sudah memperbanyak kalimat ataupun doa-doa. Allahumma innaka ngafuwun karim tuhibbul ngafwa wa'fu anni. Itu sudah mulai diperbanyak sampai nanti akhir bulan Ramadan. Ini lalu perbanyak amalan ibadah, mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan hidup kita adalah hidup yang bermanfaat. Anaknya menjadi anak yang solih dan solihah, kehidupannya berkah. Insya Allah deh, insya Allah. Kesempatan di bulan Ramadan. Dan ini juga nggak boleh kita sia-siakan ya. Kita boleh sia-siakan. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai. Jadi ada suatu cerita begini deh. Pada zaman dulu itu kaisar apa ya? Itu mengumpulkan umat. Dikumpulkan di dalam satu tanah lapang. Pemimpinnya itu mengatakan, "Hai umatku, mari kita berkumpul di lapangan ini. Kita akan mengadakan perjalanan menyusuri sungai dan tanah yang berbatuan, naik gunung, turun jurang, lalu sampai ke tempat yang kita tuju. Tolong perhatikan, apabila engkau menginjak kakinya apa saja
yang kau injak dan terasa, ambil. Walaupun dalam keadaan apapun. Loh, orang kan ada yang percaya, ada yang tidak. Bisa dimulai. Mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang hatinya was-was, Allah itu ya Berat. bohong. Ada yang wah berat sekali, wong lagi seperti ini kok malah kita mengadakan kegiatan ini, lapar lah, Iya, nanti betul. capek dan lain sebagainya. Tapi orang yang takwa, wah ini kesempatan bagus untuk mengukur sejauh mana amalan kita di bulan ini. Dengan berdoa, berjalanlah kegiatannya, lalu berjalan berapi-api. Ada yang semangat, ada yang setengah-setengah, ada Ada yang nggak apa, semangat. ya. Yang semangat pas menginjak sesuatu, ambil, Langsung. masukkan ke kantung. Yang setengah-setengah, lah ambil ini aja yang kecil lah, asal membawa untuk nanti oleh-oleh di sana. Wah, apa ini paling-paling nggak ada artinya. Lalu yang di belakang, alah untuk apa? Biarin aja Dilewat lah, aja Bang. deh, gitu. Itu paling-paling itu bohong, nggak apa-apa, nggak ada apa-apanya itu. Mari kita ke jalan aja. Terus perjalanan waktu, siang hari, malam hari, dari ba'da maghrib sampai dengan subuh, terus perjalanan sana. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Sampailah kepada suatu tempat. Ketika kumpul di lapangan, saudara-saudaraku, siapa yang mendapat banyak? Ya macam-macam. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Siapa yang mendapat separuh? Ini ada yang tidak mendapat, saya. Nah, pada suatu saat, mari kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka, seret. Ternyata emas dan intan. Lalu yang membawa banyak, alhamdulillah ya Allah, ini anugerah dari Engkau. Betul-betul Engkau Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang separuh, aduh, Tahu gini banyak. saya menyesal ini. Tadi saya bawa itu sebetulnya saya mampu, tapi kan saya setengah percaya, setengah tidak. Loh, yang tidak, aduh, menyesal. Kenapa saya tidak mengambil apa yang tadi saya nginjak yang besar itu? Seandainya, ya Allah, kembali, hei Tuhanku. Tidak bisa gitu. Ini gambaran bahwa di bulan Ramadan itu ibarat pesta ibadah. Namanya pesta ibadah. Maka biasa disebut dengan syahrul ibadah, syahrul Quran, syahrul penenang hati di bulan untuk menambah amalan ibadah, syahrul mubarak, luar biasa besar. Banyak sekali malam-malam dari bulan-bulan ini namanya. Maka jangan disanepakan tadi. Kasihan. Kita nanti menyesal di kemudian hari. Mengapa demikian? Karena belum tentu Ramadan yang akan datang Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Ya, kalau kita ketemu lagi, kalau tidak ketemu lagi. Ini kan jadi itu yang menyesal itu tadi. Mudah-mudahan kita menjadi golongan orang yang pertama yang yakin bahwa di bulan Ramadan ini adalah Ramadan yang penuh berkah dan titik perubahannya. Apalagi ini tadi sudah saya sampaikan, ada satu malam yang luar biasa yang namanya Lailatul Qadar. Gitu. Baik. Berarti tadi kan kita sudah melihat keutamaan Lailatul Qadar itu kan sangat, masya Allah, luar biasa sekali, dan memang nggak boleh disia-siakan. Iya. Nah, kemudian
kita ini kan kalau generasi muda 10 hari terakhir itu biasanya kan justru bukber lagi kenceng-kencengnya itu ya. Iya, lagi waduh nih bentar lagi udah lebaran nih, justru bukannya vibes atau nuansa beribadahnya banget, justru nuansa untuk menikmati kenikmatan dunia itu lebih tinggi. Nah, jadi kira-kira bagaimana cara kita, Kak, khususnya nih generasi muda ataupun seluruh generasi ini bisa tidak terbuai dengan 10 hari terakhir, jadi kita bisa mendapatkan amalan dan juga manfaat. Wah, ini nih insya Allah aku dapat Lailatul Qadar. Nah, kira-kira itu ciri-cirinya atau tipsnya itu bagaimana, Kak, di 10 malam terakhir itu? Tentunya tidak lepas dari apa yang sudah dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pencerah umat, sebagai suri toladan kita. Kita tidak bisa menyontoh siapapun, hanya kita menyontoh apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita selama bulan Ramadan, apalagi menjelang akhir bulan Ramadan ini, ibarat Allah itu mengencangkan ikat pinggang. Yang dimaksud ikat pinggang itu kencangkan seayak seekropodo, sekulubis kuntur baris, apapun yang terjadi, profesional, bagus, ibadahnya diperbaiki. Terutama as-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Itu yang penting. 5 waktu, kalau di bulan Ramadan ini as-sholatu ala waktiha, tepat pada waktunya, itu amalan yang luar biasa. Sebab amalan sholat itu adalah amalan yang pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum amalan-amalan yang lain. Iya. Lalu yang kedua, sholatnya. Lalu iktikadnya, ghirohnya, semangat untuk beribadah itu kita maksimalkan. Tadi sudah disampaikan, biasanya kalau akhir-akhir ini justru malah seperti kita kompetisi sepak bola. Kalau yang tahap awal, iya, ya semangat. Wow. Nanti kalau pertengahan justru lebih kendor. Nah, ini saya harapkan kepada keluarga besar Gerakan Pramuka Kewarja Kabupaten Purbalingga, mari kita bersama-sama berusaha. Apalagi Pramuka itu sudah punya Trisatya dan Dasadharma Pramuka. Di situ sudah banyak sekali amalan-amalan dan kita praktekkan dalam kehidupan di bulan Ramadan ini. Bagi anak-anakku yang SD, MI, di situ pasti ada yang namanya buku kegiatan bulan Ramadan. Ya, mari dilaksanakan itu, diisi semangat. Yang tadinya sholatnya bolong-bolong, kita usahakan sholatnya rapet, betul. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Puasanya yang tadinya puasa tidur aja, dolanan HP boleh, tapi jangan terlalu. Nah, sekarang sudah banyak membaca Al-Quran, mengurangi, sebab barangkali mbok terjadi nanti tidak makan, tidak minum, lapar, tapi justru tidak akan memperoleh apa-apa. Kan sayang. Tadi yang golongan yang ketiga sudah berjalan, naik gunung, turun jurang, melalui apapun, selama mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, ternyata tidak memperoleh apa-apa. Kopong alias zong. Naudzubillah min dzalik. Kalau zong tidak ada artinya, dan itu pasti akan menyesal. Lalu berikutnya tadi sholatnya, amalan yang lainnya disempatkan untuk membaca Al-Quran, disempatkan. Apalagi di banyak sekali lah sekarang ya, umpamanya kita tidak bisa membaca Al-Quran pun
Di HP ada. Iya, betul. Iya, di HP kan ada, kita dengarkan sambil di situ ada tadabbur, di situ ada tadarus, di situ macam-macam, di situ bolehlah mendengarkan Al-Qur'an. Jangan tidur melulu lah. Oh, pagi tidur, siang tidur, malam tidur, tidak ada artinya. Mari kita hiro semangat untuk beribadah dengan baik dan benar. Lalu setelah kita hiro dan sebagainya, tentunya dilaksanakan dengan lillahi ta'ala. Man soma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa puasa dengan sungguh-sungguh ikhlas hanya mengharap ridho Allah, Allah akan menghapus dosa dihapus luar semua. biasa. Masya Allah. Dosanya akan dihapus. Nanti di sana dipanggil, irji'i radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannah. Tapi tidak lepas, mestinya ya sholat ya puasa. Sebab ada rekan-rekan kita yang masih amal-amangan ini, yang masih punya penyakit wahnun bisa 5L, bisa 10L, bisa 14L. Lemah, letih, loyo, layaluyu, lodang-lodong dan sebagainya, lololele. Nah, ini yang repot ini. Makanya semangat untuk mengejar kebaikan. Berbanyak amalan-amalan selama bulan Ramadan. Saya yakin Allah subhanahu wa ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wusnaha laha ma kasabat. Allah tidak akan memberi suatu kaum yang tidak mampu, pasti mampu. Hanya itu tadi, sifat wahnun, awang-awangan, lemah, loyo, ladalede, itu kadang-kadang yang jadi penyakitnya. Tapi saya yakin dengan kita istiqomah dalam menjalankan ibadah dengan ikhlas, saya yakin pasti bisa. Iya deh. Baik, berarti kalau boleh saya simpulkan, berarti tadi ada 4 ya Kak. Yang pertama sholatnya tepat waktu. Kemudian yang kedua semangatnya girohnya itu. Kemudian yang ketiga itu Al-Qur'annya dibaca. Betul. Yang keempat lillahi ta'ala. Jadi kalau 4 ini kita laksanakan dan kita terapkan dengan baik, insya Allah ya semangku kita lah. Iya, kelewat. semangku kita, yang namanya manusia kan tidak sebagaimana Rasul, tidak sebagaimana para tabi'in. Tapi ya kita mending lah, kita sudah berlatih dari awal, kita sudah memulai lah. Yang tadinya tarwehnya sambil sikut-sikutan, saking bercanda, sekarang sudah saya sholatnya serius, dengan yang bener. Tumak ninah, Allahu Akbar, dinikmati. Yang sholat, kalau sholat berjamaah di luar bulan Ramadan itu kan 27 kali lipat. Iya. Lah kalau di luar bulan Ramadan itu tadi sampai 700 kali lipat. Luar biasa. Coba bayangkan itu kalau kita sholat berjamaah itu. Nah, sholat tarawih mangkoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa di bulan Ramadan mendirikan koma Ramadan, mendirikan qiyamul lail di bulan Ramadan, Allah akan menghapus dosa. Luar biasa. Ini jadi tidak ada artinya sudah puasanya juga bolong-bolong, sholatnya bolong-bolong. Lah ini kan jadinya repot. Kalau boleh saya bilang pada adik-adik kita, bahasa Inggris kayak eman-eman. Iya, bahasa luar itu eman. Rugi benar. Sayang banget. Rugi. Betul rugi. 1 bulan diberi kesempatan oleh Allah untuk berbuat sesuatu yang baik, semampu kita lah. Kita sih tidak memaksakan, tapi terus istiqomah, ada peningkatan. Minimal sholat dan puasanya.
Ya, sholatnya itu tidak boleh ditinggalkan. Sebab amalan yang pertama dihisab Hisab itu sholat. Awalu ma yuhasabu bihil ngadu yaumal qiyamatu sholat. Fa in saluhat khairu amaluhu, fa in fasadat sairu amaluhu. Rasulullah bilang, sampaikan begitu. Apabila sholat amal yang pertama dihisab di yaumul qiyamah adalah sholat. Man rabbuka, siapa Nabi? Siapa Allah? Siapa Tuhanmu? Mau sholat saja kagak ya, nggak bisa jawab. Iya, tapi kalau yang sholat saya yakin Insya Allah bisa menjawab. Nah, dilaburi dengan puasa. Yang jadi masalah apabila sudah memenuhi syarat rukun puasa kok tidak puasa. Nah, ini sudah dewasa, sudah balik, mampu, tidak ada halangan apapun, kok tidak puasa. Naudzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan sesuai dengan amal perbuatan. Apalagi sengaja, tidak ada uzur, tidak ada alasan, di belakang WC merokok. Wah, naudzubillah min dzalik. Ya Allah, astagfirullah. Itu dosanya besar sekali. Dosanya besar sekali. Sengaja berbuka, sengaja makan di siang bolong sebelum masanya berbuka puasa. Dosanya luar biasa. Eman-eman. Kasihan. Iya, kasihan jiwa kita. Loh, berarti itu memang setan. Padahal kan setan dibelenggu katanya. Iya, dikerangkeng. Dan siapa yang rangkeng? Siapa yang membelenggu? Diri kita. Jiwa kita. Jadi dia ada tidak setan langsung dirangket, langsung dimasukkan ke, enggak. Dengan puasa setan tidak akan mengganggu. Itulah kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Siap. Baik, berarti mungkin kalau kita sudah sampai di titik kesimpulan mungkin ya kayak. Jadi malam Lailatul Qadar ini kalau saya boleh sederhanakan sedikit ya, kalau pakai istilah sekarang mungkin kita kenal, kalau anak muda itu kan seneng ya, itu bulan-bulan yang banyak cashbacknya, banyak promonya. Nah, inilah bulan Ramadan ini banyak bonus-bonus ibadah ya kayak betul, pahala. Betul. Jadi jangan disia-siakan, karena kalau nanti disia-siakan kan nanti bisa kita merasa, aduh kenapa saya nggak ngelakuin ini kayak gitu kan. Jadi memang harapannya nanti kita semua di malam yang lebih baik daripada 1000 bulan ini, 84 tahun, yang mana kita juga belum tentu bisa umurnya sampai 84. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan tadi sholatnya tepat waktu, kemudian semuanya dilaksanakan dengan penuh semangat, kemudian baca Al-Quran dan lakukanlah semuanya dengan lillahi ta'ala. Insya Allah kita bisa mendapatkan manfaat ataupun keberkahan di malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan kita yang ke 1442 Hijriah. Kayak gitu ya Kak Yusuf ya. Baik, jadi seperti itu diskusi kita pada hari ini. Luar biasa sekali tadi penyampaian oleh Kak Yusuf ya, dengan penuh semangat gitu ya. Jadi harapannya nanti kita yang anak muda, saya pun terkesima ini dengan Kak Yusuf, ternyata umur itu tidak menjadi alasan ya, atau gambaran semangat. Ternyata umur pun juga tetap di umur yang sudah jauh di atas saya, tapi semangatnya tetap muda Kak, kalau menurut saya Kak Yusuf nih. Amin. Jadi semoga nanti Kak Yusuf diberikan kesehatan Kak untuk Kak Yusuf dan keluarga. Amin. Semoga dilindungi dari COVID-19. Amin. Dan semoga nanti di Lebaran tahun ini bisa berkumpul dengan keluarga ini. Amin. Iya. Kira-kira kalau ini obrolan ringan aja Kak, itu yang di Papua berarti putranya pulang tahun ini atau enggak pulang tahun ini? Karena sebagai pegawai negeri taat kepada pemerintah, taat kepada pimpinan, kan sampai tanggal 24 Mei 24 kan Mei. Tidak boleh mudik. Ya kemarin telepon kepada saya, Pak, mohon maaf saya mudiknya ke Jawa belum bisa dipastikan. Nah, kenapa? Ya saya ikuti perintah atasan saya berusaha untuk taat kepada pimpinan saya, dan nanti kalau saya diizinkan itu setengah tahun ini, setengah tahun tapi ya enggak apa-apa lah. Sekarang kan
bisa lewat Video call. video call, Iya. Padahal pada saat itu baru beberapa bulan menikah. Oh, baru berapa bulan? Iya. Udah langsung tugas lagi. Ini ada yang ke tempat saya dulu. Iya. Ya. Hmm. Bulan Agustus, September, Oktober. Oktober tahun lalu. apa Desember apa ya Desember itu. Itu sudah berapa sekarang ini ya? Sudah 6 bulan ini. Oktober, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Sudah. Ya, tapi ya karena tanggung jawab ya abdi negara. Iya, bagi negara dan taat kepada peraturan, taat kepada hukum. Tentunya ya, saya ikhlas dan dia juga sangat memahami aturan itu, dan memang saya sudah menyampaikan kepada anak saya. Jadi yang pertama saya patrikan kepada anak saya, nak, khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesama. Betul. Yang kedua tentunya taat kepada kedua orang tua. Baik orang tua ya, ketika di rumah kepada orang tua di rumah, ketika di sana ya seorang pemimpin. Apapun pemimpin itu adalah bapakmu, orang tuamu di pekerjaan. Jadi ikutilah aturannya. Alhamdulillah sering itu Pak, saya gini dan alhamdulillah kemarin sudah mengikuti ujian kenaikan tingkat, alhamdulillah lulus. Alhamdulillah. 10 besar. Saya doakan. Lalu ini sudah ganti jabatan, alhamdulillah lebih naik setingkat lebih tinggi. Itu kan makna dari sebuah kedisiplinan, makna sebuah ketaatan. Saya yakin siapapun kalau dilaksanakan dengan tulus hati, ikhlas, lillahi ta'ala, saya yakin. Seperti ini, adik-adik itu digaji berapa sih kalian? Kan tidak digaji. Tapi apa amalannya nanti di akhirat? Saya yakin. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun manfaat, Allah akan berikan imbalan. Wah, apalagi seperti ini, 700 kali lipat loh minimal. Berapa kamu dari rumah berjalan hotel pakaianmu, nafasnya dihadiahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah tadi perjuangan. Saya gambarkan itu. Mudah-mudahan jadi orang yang golongan yang pertama, yang semangat, girohnya meningkat dan dilaksanakan dengan lillahi ta'ala. Kuncinya itu. Baik. Mungkin kita doakan semoga nanti anaknya Kak Yusuf juga bisa sehat di sana, jauh di sana, juga seluruh keluarganya pokoknya sehat untuk ya, saya sudah ikhlas, dia juga sudah ikhlas. Ini yang kedua lagi belajar di Semarang. Ini daring di Semarang. Kemudian ini bentar lagi katanya mau divaksin, dan nanti kalau satu sih sudah 2 kali nih. Oh, udah 2 kali kalau Kak Yusuf ya. Ketika tanggal 4 kemarin, 4 Februari dan 18 Februari, dan yang kedua sudah. Jadi ya walaupun demikian tetap saya menjaga protokol kesehatan. Saya kemana-mana insya Allah ya pakai masker, ke masjid, apalagi ke sekolahan, apalagi ke mana saja ya, karena kita tidak tahu mungkin saya sehat tapi saya tidak tahu bahwa saya membawa corona apa enggak kan. Iya, betul. Maka saya tidak munafik bahwa semua apa yang diatur oleh pemerintah kita harus jalani. Selama itu baik dan betul. Itu pasti apa yang diatur oleh pemerintah pasti benar betul iya, karena ada rasional untuk menjaga orang-orang Indonesia itu. Betul. Apalagi saya sebagai kepala sekolah, di situ punya guru, punya siswa, mobilitasnya tinggi. Ya kalau kita tidak menjaga kesehatan, tidak menjaga protokol kesehatan, ya kasihan. Ya kalau saya sehat, kalau yang nggak sehat kan saya tidak tahu, karena itu misteri yang luar biasa. Iya. Tapi menurut dokter D, itu saya kemarin diceramai oleh Kajari Purbalingga. Selamat Kak Kajari, bahwa kalau membaca Al-Quran, corona itu akan lemah. Kalau kita senang membaca Al-Quran, corona itu akan lemah. Insya Allah, dicoba saja, yakin saja.
Maka bagi rekan-rekan kita mudah-mudahan ini anggota gerakan pramuka tidak ada yang kena COVID corona 19. Apabila ada gejala, perbanyak membaca Al-Quran. Saya yakin akan sembuh. Ini luar biasa bacaan Al-Quran. Zikrullah. Al-Quran adalah obat. As-sifa'u lima fis-sudur. Luar biasa. Betul. Jadi kita banyak hal nih dari Kak Yusuf ya, Kak ya. Benar itu. Baik. Saya yakin kalau kita betul-betul istiqomah saja lah, enggak berbelit-belit lah, saya yakin. Jadi gini deh, saya ingin berpesan kepada adik-adikku sekalian bahwa apapun yang telah Allah wajibkan kepada umatnya pasti banyak manfaatnya. Wis situ dengan ilmu apapun yang diperintahkan oleh Allah bahasanya halal, dibolehkan oleh Allah pasti banyak Manfaatnya banyak. Dicoba saja kemarin yang namanya puasa ini, dokter, bahkan bukan dokter Islam non muslim yang mengatakan bahwa puasa ini manfaatnya berjuta-juta manfaat. Dan banyak orang yang non muslim ini puasa. Ini. Jadi apapun yang dikatakan halal oleh Allah, boleh, apalagi wajib, pasti ada Banyak manfaatnya. Dan apapun yang diharamkan atau yang dilarang oleh Allah, pasti banyak mudorotnya. Betul. Itulah, tidak ada sedikit pun makanan, minuman, pekerjaan, apapun yang haram, sedikit saja manfaat pasti tidak ada. Apalagi untuk obat, untuk inilah nggak ada. Karena itu sudah dinas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak usah remang-remang, tidak usah ragu-ragu, tidak usah memble, tidak usah apapun, harus yakin bahwa apapun yang diperintahkan oleh Allah, yang dihalalkan oleh Allah pasti banyak manfaat. Mengapa diharamkan? Karena itu banyak merugikan. Ya kalau merugikan diri sendiri lah, kalau merugikan orang lain. Iya, betul. Itu jadi masalah lagi nanti. Sudah berlipat ganda. Iya. Maka Allah berfirman, wa may yaskur fa inna ma yaskuru li nafsihi. Faman kafaro fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa bersyukur kepada Allah, pada dasarnya bersyukur untuk dirinya sendiri, bukan untuk siapa-siapa. Kalian berbuat seperti ini, panjenengan yang dapat. Ya, yang lebih hebat lagi, apapun yang dilaksanakan oleh kamu, adik-adik ini, orang tua mendapatkan akibat dari perbuatan kalian. Ini yang luar biasa. Itu yang namanya anak soleh, solihah. Coba sih kalau anak salah satu nun sewu si dadap mencuri ayam ketangkap, loh ya anak pola bobo keprada, iya, ke bawah-bawah. Oh itu anaknya siapa, orang mana, kemana-mana. Naudzubillah min dzalik lah. Tapi itu juara MTQ, coba sih, membanggakan sekali orang tua. Dan apabila kita hafal Al-Quran, anak itu mengajak orang tua ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalilnya ada itu. Jadi orang yang hafid Al-Quran, hafidoh itu putri, itu akan membawa orang tua masuk ke surga. Luar biasa. Apalagi di bulan Ramadan, betul. Maka perbanyaklah minimal ya khatmil Quran. Ya kalau yang belum bisa ya baca-baca ayat-ayat pendek, nikmati, atau juga mendengarkan, nyetel murotal dan sebagainya. Sekarang kan banyak itu. Betul. Banyak media-media yang ada untuk kita bersama-sama. Tidak ada istilah tidak bisa. Sekarang sudah luar biasa. Jadi harapan kami sekali lagi kepada semuanya saja yang mendengarkan ini, yang melihat ini, saya ngajak, mari satu, sholatnya jangan bolong-bolong, puasanya dilaksanakan dengan
Ikhlas. Terus yang kedua tadi Giroh, giroh, semangat. Iya, jangan Iya. sampai mengendor. Saya yakin keempat ini kalau kita minimal loh, sebenarnya banyak sih lah ya, kita kemampuan kita baru 4 ya. disesuaikan. Ya sesuaikan dengan kemampuan wong Betul, nyamannya. betul. Manusia kan jadi al insanu mahalul khoto wanisia, lupa dan lupa. Ya lupa ya bagaimana agar tidak lupa. Kita ingat-ingat dan sebagainya. Tapi saya yakin kalau senang puasa, saya yakin sifat lupanya bisa berkurang. Bahkan tidak pernah lupa kalau senang puasa. Puasa Senin Kemis, puasa di bulan Ramadan. Ini cuma malah puasa katanya mah bohong itu lah, tidak ada apa namanya dalil puasa menjadi mah. Justru tidak puasa itu berdosa. Iya benar. Ada gitu, Iya. gitu loh. Jangan terpancing sesuatu yang tidak ada dasar dan aturannya, wong. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan puasa di bulan Ramadan. Oh, malah tidak puasa itu. Kalau coba sih kalau puasa bisa kok sengaja puasa, aduh 1 tahun itu saya berpuasa. Nah, bila minta kasihan saudaraku, adik-adikku. Allah tahu. Mungkin orang tua tidak tahu apabila kalian merokok di belakang WC. Orang tua tidak ada yang tahu, mana sih? Ada suatu cerita begini deh, saya pernah deh. Pada suatu malam itu anak-anak perjalanan malam lah, biasalah. Malam minggu. Nah, itu ada 4 orang. Nah, pada suatu ketika di tengah jalan itu ada apa namanya, masih ya beberapa menit lagi ya. Iya. Ada apa namanya, tanaman di situ ada gandul, pepaya. Di situ ada apa, jeruk. Terus di situ ada jambu. Oke, ada jambu. Pada itu malam dan itu udah matang-matang semua. Waduh. Akhirnya keempat orang itu tergoda. Yo, dibagi-bagi. Kamu yang kesini. Oke. Kalau ada orang tweet gitu ya. Ngasih kode. Ngasih kode. Kalau ada yang 2 masuk. Ketika yang 2 masuk, tidak ada kode, berarti aman. Pada saat akan memetik buah pepaya, nggak ada orang. Yang satu bilang, "Lo kamu bukan orang," gitu loh. Lo katanya tidak orang. Lo kamu bukan orang, gitu kan? Berarti ya kamu apa yang memetik ya? Oh, enggak lah. Yang saya masuk kan tidak ada yang punya ini, tidak ada yang punya kebun ini kan di rumah, tidak melihat. Yaudah, ambil. Setelah diambil, ragu-ragu itu yang satu tidak. Akhirnya yang satu tidak mau mengambil. Yang satu mau mengambil. Akhirnya pada satu saat kumpul, kok hanya satu, padahal kan banyak banget. Lah nanti untuk 4 orang gimana? Yang satu bilang, "Saya tadi di sana ingat." Wah, saya tuh enggak ingat, Bang. Itu kan enggak ada dan tadi kan kamu enggak kasih ngabar kalau ada orang kan ya. Oh, pada satu saat mau makan, mau dibelah, yang satu bilang, "Kamu tadi katanya tidak ada orang." Lah kamu apa? Berarti kamu bukan orang ya? Gimana, apa anjing apa? Akhirnya terjadi pertengkaran di situ, terjadi diskusi gitu. Loh, berarti kamu tadi kan kamu bilang tidak ada orang. Yang mengambil siapa? Loh, saya. Loh, kamu kan yang mengambil. Berarti kamu bukan orang. Katanya tidak, kamu tidak ada orang. Lah kamu kan bukan orang. Katanya tidak ada orang. Ini obrolan kecil tapi betul-betul terjadi itu. Teman saya yang dulu loh, pada saat saya masih kecil kan sering dene. Lah pada saat itu dia bersama dengan teman-teman saya, tapi pada satu saat akhirnya minta maaf. Saya pada saat itu, cobalah kamu minta maaf kepada orang tua, kepada orang. Tapi yang karena itu banyak, tapi akhirnya berani luar biasa. Saya juga, berarti kamu jantan. Betul. Dan sudah alhamdulillah pada saat itu aman.
Gitu. Karena dengan peristiwa Kisahnya unik itu, juga. kisahnya unik, tapi ini betul-betul terjadi. Dan ini mudah-mudahan di era sekarang jangan seperti itu. Walaupun tidak ada orang yang mengetahui, minimal dirinya sendiri. Kalau dikatakan tidak ada orang lah, yang di situ siapa? Gitu. Lah pasti Allah Maha mengetahui akan segala sesuatu, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak atau sama-sama, apalagi yang di hati kita. Renteging menungsa sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baik. Perjalanan di bulan Ramadan nanti mudah-mudahan selesai dengan lancar, selesai dengan mendapatkan ibadah yang sebanyak mungkin untuk meraih Lailatul Qadar, selesai dengan takbir, mengharap ridho Allah, bersyukur, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'alakum tashkurun. Sudah usah mercon-mercona, udah usah ngebuburi, tidak ada artinya, apalagi sekarang COVID-19. Lebih baik di rumah beribadah, membaca Al-Quran, tadarus, tadabbur, sambil ya yang namanya manusia kadang-kadang ya tidur ya boleh lah, istirahat, tapi ya jangan menjadi satu hari tidur. Ya wajar untuk istirahat, pasti manusia. Sepertiga untuk urusan dunia, sepertiga untuk urusan akhirat, sepertiga untuk yang lain. Mudah-mudahan melalui obrolan yang singkat ini, yang pertama saya pribadi lah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah, amin ya Allah, memberikan kekuatan lahir dan batin, dan berdoa kepada teman-teman ini yang ada di Warcap Kabupaten Purbalingga, mudah-mudahan diberi kesehatan lahir dan batin, ibadah dengan istiqomah. Kepada adik-adik semua di rumah, di mana saja yang berada, melalui ini mudah-mudahan menjadi sarana, menjadi alat untuk kita berkomunikasi, beribadah di mana saja, kapanpun, dalam suasana apapun. Saya kira itu, mudah-mudahan di bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan lahir dan batin, sehingga kita beribadah dengan ghirah, semangat. Iya, dengan semangat itu semuanya akan beres. Demikian deh. Baik. Ada lagi? Mungkin itu saja Kak. Gitu. Iya, untuk diskusi kita pada hari, karena memang kalau kita bicarakan Lailatul Qadar itu memang sangat asik sekali dan memang luas skopnya. Bagian kecil betul. Ya, kemampuan kita kepada peserta didik lah. Ya betul, disesuaikan. Dengan para orang tua ya ini tidak ada. Ya mudah-mudahan ini segelintir ini bisa bermanfaat bagi adik-adik. Amin ya Allah. Baik, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Kak. Saya mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas ilmu yang luar biasa. Syukur alhamdulillah, membuka perspektif kami terkait dengan nuzul Quran dan juga Lailatul Qadar seperti itu. Dan untuk kakak-kakak, kebetulan jadi ini kan ada dua rangkaian ya. Tadi yang pertama ada nuzul Quran dan ini yang kedua adalah Lailatul Qadar. Jadi agar bisa mendapat pemahaman yang komprehensif, jangan lupa untuk tonton juga siaran podcast kami sebelumnya ini terkait dengan nuzul Quran. Baik. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, dan sekali lagi salam sehat dan salam hormat kami untuk keluarga Kak Yusuf, dan semoga kita semua di sini tetap diberikan perlindungan dan juga keberkahan selama bulan Ramadan. Mohon maaf apabila ada yang kurang ataupun kurang berkenan. Saya mewakili seluruh yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.